Perkenalkan diri, nama saya Fiona Soraya Yunisa dari kelas BKA 1, kelompok 8, ingin menyampaikan materi tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, serta mengarahkan agar dapat menerima pengaruh dan mencapai suatu tujuan tertentu, serta badan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mauludin Cendanagara. Di sini saya akan memaparkan tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih, dibentuk, disisipkan, atau dilatih. Selanjutnya teori kepemimpinan situasi, yang mana perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda juga. Selanjutnya yaitu teori kelompok. Nah, di sini kelompok yaitu mendorong kerja tim yang sangat tinggi hingga mampu mendorong kebutuhan dasar pekerja agar merasa terlihat. Maksudnya itu terlibat dalam suatu action dan reaksi dari kerja kelompok. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Megan Sukma dari kelas BKA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai syarat-syarat seorang pemimpin. Syarat-syarat seorang pemimpin. Yang pertama, bersifat suka menolong. Sebagai seorang pemimpin harus suka menolong dan memperlakukan orang dengan cara yang sama. Yang kedua, rendah hati dan sederhana. Walaupun sebagai pemimpin, seorang pemimpin tidak boleh bersikap lebih tinggi dan memerintah seenaknya. Yang ketiga, percaya kepada diri sendiri. Artinya, jadilah diri sendiri sehingga orang-orang dapat menilai apakah pemimpin tersebut layak untuk menjadi pemimpin yang memiliki prinsip tersendiri. Yang keempat, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Menjadi seorang pemimpin harus bisa mengenali emosi, mengelola emosinya sendiri. 5. Keahlian dalam jabatan. Artinya dapat memahami kebutuhan orang lain dan terampil berurusan dengan orang. Yang terakhir, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Apabila kejujuran dari seorang pemimpin hilang, maka integritasnya akan hancur, dan akibatnya tidak akan dipercaya oleh orang lain dan dicap sebagai pemimpin yang tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Julianini dari kelas A1, NIM 200100334. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, sarana mencapai tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Zakia Maharani dari kelas A2. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kepemimpinan. Oke, fungsi kepemimpinan yang pertama itu ada instruktif, di mana pemimpin sebagai komunikator yang menentukan semua aspek dalam organisasi yang akan dijalankan. Yang kedua ada konsultatif, di mana pemimpin mengambil keputusan dengan komunikasi dua arah bersama anggotanya. Yang ketiga ada pengendalian, di mana setiap pemimpin itu mengendalikan aktivitas para anggotanya agar terarah. Yang keempat ada partisipasi, di mana anggota mengungkapkan argumentasi dalam setiap keputusan. Nah, bedanya konsultatif dengan partisipasi itu, jika konsultatif setelah dipilih ide baru berunding, tapi jika partisipasi sejak memilih ide pun tetap berunding bersama. Yang terakhir, ada delegasi, pemimpin memberi kepercayaan pada anggotanya seperti turut adil dalam menentukan keputusan. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Melinda Ardia. Di sini saya akan menjelaskan tips kepemimpinan. Tips kepemimpinan. Yang pertama, memiliki sikap proaktif. Yang dimaksud adalah seorang pemimpin harus mempunyai inisiatif yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Kedua,
harus memiliki visi, yaitu gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan dengan tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir taktis untuk menerima segala risiko yang timbul dari keputusan yang sudah diambil. Lalu yang terakhir, sebagai pemimpin harus mempunyai sikap teladan, yaitu dapat memberikan arahan kepada bawahannya, juga dapat diartikan dengan memberi contoh yang baik dalam semua aspek. Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku Listiani Herniana. Di sini aku akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kepemimpinan. Disimak ya. Menurut Rifai, ada 7 unsur atau komponen dalam kepemimpinan. Yang pertama, adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. Yang kedua, adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Yang ketiga, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Yang keempat, kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. Yang kelima, pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Yang keenam, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternalnya. Dan yang terakhir, kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depani Anissa Salsabila dari Bimbingan Konseling A1. Saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah. Pemimpinan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan pendidikan. Dalam kedudukannya sebagai pimpinan pendidikan yang resmi, kepala sekolah diangkat dan ditetapkan secara resmi sehingga dia bertanggung jawab dalam pengelolaan pengajaran, ketenagaan, kesiswaan, gedung dan halaman, atau sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan lembaga pendidikan masyarakat. Di samping itu, tugasnya dalam supervisi pendidikan dan pengajaran. Saya Yanda Rama Agustina dari BKA 1 akan menjelaskan peran BK dalam menyiapkan kepemimpinan suatu organisasi. Peran BK dalam menyiapkan kepemimpinan suatu organisasi. Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai kepemimpinan. Yang kedua, layanan bimbingan untuk menempatkan penyaluran. Yang ketiga, menerapkan karakter kepemimpinan kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tafifah. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kepemimpinan guru BK dalam konflik masalah di sekolah. Simak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Sebagai calon guru BK, apa sih yang harus dikuasai dalam memimpin konflik di sekolah? Nah, jadi yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi yang kedua, memberi nasihat. Yang ketiga, meminta peserta untuk datang ke ruang BK. Yang keempat, menghormati yang lebih tua khususnya dalam pemanggilan.